Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindena Mia. Saya berasal dari kelas Biologi 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kemampuan dalam membedakan bahasa baku dan tidak baku berdasarkan EYD. 1. Bahasa baku. Menurut KBBI, baku merupakan tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau standar. Karena penutur akan menelaah lawan bicara, topik pembicaraan, dan kondisi percakapan dalam konteks komunikasi, maka dimunculkan keragaman penggunaan bahasa seperti istilah baku. Akibatnya, istilah standar digunakan sebagai referensi resmi dalam standar bahasa, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke berbagai referensi bahasa yang sama. Mengutip dari artikel yang diterbitkan dalam Linguistik Indonesia ORG, dalam laporan Seminar Politik Bahasa Indonesia pada tahun 1975, dikemukakan bahwa tujuan pembakuan bahasa ialah agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasinya. Dalam hubungan ini perlu ditetapkan kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Ciri-ciri kata baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan. 4. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. 5. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. 6. Kata baku bukan kata rancu. 7. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. 8. Tidak mengandung pleonase. Menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang diterbitkan Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, kata baku memiliki fungsi, di antaranya 1. Fungsi kata baku sebagai pemersatu. Tanpa menghilangkan ciri khas ragam bahasa di tiap daerah di Indonesia, bahasa baku mempersatukan masyarakat dari seluruh penutur dialek masing-masing daerah. 2. Fungsi kata baku sebagai pemberi kekhasan. Bahasa baku atau kata baku ketiga dibandingkan dengan bahasa lain yang serumpun seperti bahasa Melayu yang digunakan di negara tetangga maupun di Sumatera, bahasa Indonesia sudah berbeda. Perbedaan itu pada akhirnya akan membawa dampak positif, memberi kemantapan akan jati diri bangsa Indonesia. 3. Fungsi kata baku sebagai pembawa kewibawaan. Fungsi ini berkaitan dengan usaha seseorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui penggunaan bahasa baku. 4. Fungsi kata baku sebagai kerangka acuan. Fungsi ini berarti bahasa baku menjadi tolak ukur untuk menilai dan menentukan penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan acuan yang disepakati. 2. Bahasa tidak baku. Istilah tidak baku adalah kebalikan dari kata baku, karena tidak digunakan sesuai dengan norma bahasa Indonesia. Ketidakstandaran dalam suatu bahasa diidentifikasi tidak hanya dengan tulisan yang tidak mengikuti aturan, tetapi juga dengan penulisan yang salah, pengucapan yang buruk, dan struktur kalimat yang tidak tepat. Karena tampak santai dan kurang formal, kalimat non-standar lebih umum digunakan dalam pidato biasa, saat berbicara dengan teman atau kerabat. Bahasa yang tidak baku mungkin juga digunakan. Fungsi kata tidak baku. Kata tidak baku berfungsi dalam menciptakan kenyamanan, keakraban, dan suasana santai ketika bercengkrama atau berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Ciri-ciri kata non-baku. 1. Umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. 2. Dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. 3. Dipengaruhi dengan perkembangan zaman. 4. Bentuknya dapat berubah. 5. Memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku. Berikut adalah termasuk kata-kata yang tidak baku. 1. Kata-kata dari dialek-dialek bahasa Indonesia. 2. Kata-kata serapan bahasa daerah yang belum diterima. 3. Kata-kata bahasa asing yang tidak memenuhi persyaratan ejaan dalam bahasa Indonesia. 4. Kata-kata bahasa Indonesia yang dieja sebagai bahasa asing. 5.
kata bentukan yang tidak menuruti kaidah yang berlaku. 3. EYD. EYD adalah tata bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan, dimulai dengan huruf kapital dan miring, serta komponen serapan tulisan. Menurut IDA 2010-21, ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, atau pemisahan dan penggabungan dalam satu bahasa. Hal-hal yang diatur dalam EYD, yaitu A. Pemakaian huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. B. Penulisan kata. C. Penulisan tanda baca. D. Penulisan singkatan dan akronim. E. Penulisan angka dan lambang bilangan. F. Penulisan unsur serapan. Ada beberapa macam penulisan huruf, tetapi yang kita bahas adalah penulisan huruf kapital dan penulisan huruf miring. 1. Huruf kapital digunakan sebagai bagian pertama kata di awal kalimat. 2. Digunakan sebagai huruf pertama kutipan langsung. 3. Digunakan sebagai penggunaan huruf pertama dalam ungkapan yang berkaitan dengan masalah agama, kitab suci, nama Tuhan, termasuk kata ganti. 4. Digunakan sebagai huruf pertama nama orang. 5. Digunakan sebagai huruf pertama nama negara, suku, dan bahasa. 6. Digunakan sebagai huruf pertama singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. 7. Digunakan sebagai huruf pertama nama departemen dan pangkat diikuti dengan nama penanggung jawab. 2. Huruf miring. 1. Digunakan untuk menunjuk judul buku, jurnal, atau surat kabar yang dikutip dalam artikel, termasuk daftar pustaka. 2. Digunakan untuk mengkhususkan huruf bagian kata atau kata kelompok kata dalam sebuah kalimat. 3. Digunakan untuk menulis kata atau frasa dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 4. Nama orang sebagai nama diri, instansi atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak boleh miring. 5. Pada tulisan tangan atau mesin ketik non-komputer, bagian yang dicetak miring digarisbawahi. 7. Kalimat atau teks dalam bahasa asing atau bahasa daerah dikutip langsung dalam teks bahasa Indonesia dicetak miring. Berikut ini adalah contoh kata baku dan tidak baku yang sudah saya lampirkan dalam bentuk tabel. Kesimpulan, bahasa baku merupakan tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan standar. Bahasa tidak baku adalah kebalikan dari kata baku karena tidak digunakan sesuai dengan norma bahasa Indonesia. EYD adalah tata bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan dimulai dengan huruf kapital dan miring, serta komponen serapan tulisan. Demikianlah hasil presentasi saya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.